Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak kenaikan harga BBM dan stabilitas harga bahan pokok di Lampung diwarnai kericuhan. Terjadi ketegangan antara massa aksi dan aparat karena massa ingin merangsek masuk ke kantor Gubernur Lampung guna menyampaikan aspirasinya. Dalam aksi ini juga beberapa mahasiswa pingsan dan terpaksa ditandu petugas kesehatan akibat cuaca terik. Mahasiswa diperbolehkan masuk ke halaman kantor gubernur. Mahasiswa yang masuk diterima langsung oleh Gubernur Lampung. Ada 7 tuntutan yang disuarakan mahasiswa, diantaranya adalah menolak kenaikan harga BBM, menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, hingga mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Polda Metro Jaya menangkap tersangka yang diduga merupakan pemukul pertama pegiat media sosial Ade Armando di sebuah pondok pesantren di wilayah Serpong, Tangerang. Polda Metro Jaya juga menangkap 1 pelaku lainnya bernama Arif Pardiani di Jakarta. Arif Pardiani diduga melakukan aksi provokasi saat kejadian pengeroyokan. Hingga kini Polda Metro Jaya telah mengumumkan total tersangka dalam kasus pemukulan Ade Armando ini sebanyak 7 orang. Saat ini 4 orang pelaku sudah ditangkap dan 3 pelaku lainnya masih diburu petugas. 3 orang pelaku ditetapkan sebagai tersangka terkait pembakaran pos polisi di Pejompongan, Jakarta Pusat. Dari ketiga tersangka yang berasal dari kota Bekasi, salah satunya di bawah umur. Sejumlah barang bukti disita polisi antara lain pecahan botol bom molotov, foto identifikasi Satreskrim, rekaman CCTV, dan hasil dari patroli cyber di media sosial. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 187 dengan ancaman penjara lebih dari 5 tahun. Pemirsa, Tunjungan Plaza Surabaya, Jawa Timur terbakar. Api membakar bagian atas gedung dan merebet ke bagian bawah. Kobaran api melalap bagian atas gedung Tunjungan Plaza 5, Surabaya, Jawa Timur. Belasan mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Hingga saat ini 8 Bronto Skylift ikut dikerahkan untuk memadamkan api. TV kebakaran. Kita sudah tersambung via telepon dengan kontributor iNews, Hari Tambayong di Surabaya, Jawa Timur. Selamat malam, Hari. Ya, selamat malam, Abraham. Sampai pukul 6 lebih 20 menit ini, apakah api masih terus membumbung tinggi di Tunjungan Plaza? Tepatnya di TP5 ya, TP5 di sebuah restoran di lantai 5 ini ada terbakar dan saat ini api sudah mulai bisa dipadamkan. Tadi memang api cukup besar ya, karena posisinya ada di pinggir jalan jadi kelihatan api cukup besar memang. Dan saat ini belasan dari mobil unit pembakaran sudah melakukan pembakaran dan ada 1 mobil KLF yang memang untuk memadamkan api yang ada di lantai 5, Abraham. Dan tadi juga sempat masuk ke dalam Hari. Ya, kami mohon maaf pemirsa, ada gangguan sambungan telepon kami dengan Hari Tambayong. Kami informasikan kembali kebakaran terjadi di Tunjungan Plaza 5 Surabaya. Asap tebal membumbung tinggi dari atas gedung. Selain itu, seperti yang Anda bisa lihat, api juga berjatuhan. Dari informasi yang kami terima dari rekan kami, Hari Tambayong, upaya pemadaman sedang dilakukan saat ini oleh petugas pemadam kebakaran. Hari, iya, sudah tersambung kembali. Hari, Anda tadi menjelaskan mengenai upaya pemadaman. Bagaimana prosesnya hingga saat ini? Karena api yang saat ini disaksikan cukup besar. Tadi memang api cukup besar memang tepatnya di TP5 lantai 5 tepatnya
di sebuah restoran yang di sana, dan dia juga sempat masuk ke dalam, pengunjung maupun karyawan panik karena di dalam itu asap cukup tebal, jadi sehingga semua pengunjung keluar, lari keluar di pertokoan. Dan memang saat itu sekitar pukul 18.05 atau sekitar itu banyak pengunjung yang panik sehingga keluar semua. Dan saat ini api sudah yang di TP5 sudah mulai bisa dipadamkan dengan menggunakan mobil penangkaran KLS ya, yang memakai tangga yang cukup tinggi sehingga bisa melakukan basahan tepat di lantai 5, Abraham. Oke, artinya insiden kebakaran betul terjadi saat berbuka puasa ya, waktu berbuka puasa ya? Betul, sekitar tadi saya menanyakan ke salah satu karyawan sekitar jam 18.05 sekitar itu, ada asap yang tebal di dalam puasa tunjungan, tepatnya di TP5, Abraham. Hari, bisa Anda jelaskan kepada kami, TP5 ini di sana bagian penjualan apa? Karena ini kan pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya, kita tahu ya, Tunjungan Plaza ini. Betul, Abraham. Di TP5 itu adalah yang terbakar, ada di tepatnya di satu lokasi, di situ adalah restoran, Abraham. Jadi semua restoran di sana. Iya, ada beberapa restoran di sana. Dan saya mendapat informasi dari karyawan ada salah satu restoran. Ini saya belum bisa menyebutkan restoran yang mana, namun satu restoran yang terbakar di lantai 5 itu, Abraham. Kalau restoran yang terbakar, tentu pertanyaan berikutnya adalah apakah sedang ada pengunjung ketika kebakaran itu terjadi? Apakah sedang ramai pengunjung? Betul, karena memang jamnya atau pukulnya itu 18, sekitar di 18.05 itu, dan banyak karyawan atau pengunjung yang berhamburan waktu itu. Itu saya dapatkan informasi dari salah satu pengunjung yang ikut berlarian keluar dan asap tebal di dalam fase tunjungan 5, Abraham. Kami mau pastikan juga, apakah Anda sudah terima mengenai informasi korban akibat kebakaran ini? Saat ini saya belum bisa memberikan informasi tentang korban yang ada di kebakaran ini. Namun pengunjung cukup banyak yang berada di dalam karena memang jam-jamnya saat itu jam buka puasa ya. Jadi banyak pengunjung yang ada di dalam, dan jadi sempat para pengunjung bukan saja di TP lantai 5 saja, namun di TP 1 juga demikian. Banyak pengunjung yang panik sehingga keluar semua karena mendengar alarm yang berbunyi di dalam puasa itu. Nah, itu dia. Sampai saat ini pun proses pemadaman masih terus berlangsung di sana ya. Anda bisa ceritakan kepada kami, Anda bisa gambarkan kepada kami apa yang sedang dilakukan oleh petugas saat ini? Itu pemadam yang melakukan pembasahan. Jadi otomatis di jalan tengah kota, di jalan Embong Malang ditutup total. Artinya jalan menuju ke Tunjungan Plaza sudah ditutup oleh aparat ya, sudah disterilisasi ya? Betul, saat ini di TP5 itu tidak ada pengunjung yang memang ditutup, tidak boleh masuk, baik itu yang keluar, hanya petugas pemadam kebakaran yang hilir mudik masuk ke dalam untuk menuju ke lokasi ya, Bram. Ya, sebagaimana yang kita lihat kan api ini berada di lantai atas gedung TP5. Bagaimana mekanisme pemadamannya yang dilakukan oleh petugas? Ya, petugas kan sudah di Pemkot Surabaya ada mobil juru kebakaran KLS namanya, jadi dia punya tangga yang cukup tinggi untuk mencapai titik api yang tadi berada di lantai 5. Dan saya lihat di lokasi memang saat ini masih melakukan pembasahan. Di dalam juga terlihat ada beberapa petugas yang sudah masuk ke dalam di lantai 5 untuk memadamkan api, ya, Bram. Artinya begini, artinya saat ini yang Anda lihat kobaran api sudah tidak tampak lagi dari luar gedung TP5? Iya, benar. Kobaran api sudah tidak tampak. Tadi hanya asap-asap kecil, namun ada di dalam ada beberapa titik api yang terlihat di luar. Ini ada beberapa titik api yang namun tidak besar dan tadi sudah diupayakan untuk dipadamkan, Bram. Oke. Bagaimana dengan mekanisme untuk mengevakuasi para pengunjung? Karena Anda sebutkan tadi kan para pengunjung berhamburan, begitu ya? Apakah jalur evakuasi itu aman dari api? Kalau jalur tadi saya juga sempat masuk ke dalam, bahwa memang jalur untuk keluar dari pengunjung itu, karena ini lokasinya kan berada di satu tempat restoran gitu ya, di suatu restoran di dalam di lantai 5. Di luar TP5, jadi banyak yang keluar di situ, tapi asap cukup tebal.
ada di dalam, Abraham. Nah, itu dia kekhawatiran kita sebetulnya ya. Harapan kita tentu bahwa para pengunjung yang ada di sana dalam keadaan selamat. Tapi yang kami dengar dari Anda belum bisa memastikan apakah ada korban yang berjatuhan ataupun tidak. Kita berharap tentu tidak. Saya tadi sempat masuk, namun tadi banyak memang keluar para pengunjung maupun karyawan yang keluar. Namun saya belum sampai ke lokasi tepatnya di mana di lantai 5 karena memang asap cukup tebal di dalam, Abraham. Jadi saya tidak berani masuk ke sana. Dan saya kemarin hanya melihat di sekitar saja banyak memang karyawan maupun pengunjung yang berhamburan keluar. Itu, Abraham. Oke, artinya ketika Anda sudah mencapai gedung TP5, Anda bisa ceritakan saat ini kondisi sudah sepi, baik itu dari para karyawan yang ada di sana, karyawan pusat perbelanjaan, termasuk juga para pengunjung, begitu ya? Hari terputus kembali kami pemirsa, tapi sedikit banyak kita sudah mendapatkan informasi yang disampaikan oleh rekan kami Hari Tambayong bahwa upaya pemadaman masih terus dilakukan. Setidaknya hingga saat ini bahwa kobaran api dari luar gedung TP5 sudah tidak terlihat lagi. Meski demikian proses pendinginan, proses evakuasi seluruh pengunjung maupun karyawan yang ada di pusat perbelanjaan TP5 dipastikan terus menjadi prioritas para petugas. Kami informasikan kembali kepada Anda pemirsa, kebakaran terjadi di Tunjungan Plaza saat masa berbuka puasa di sana. Tunjungan Plaza adalah pusat perbelanjaan terbesar di Surabaya, Jawa Timur. Kita berharap tentu saja bahwa pengunjung maupun karyawan yang ada di TP5 sebagaimana yang disampaikan tadi oleh rekan kami. TP5 adalah tempat pusat kuliner begitu ya. Ada restoran di sana. Kita berharap baik-baik saja keadaan di sana, para pengunjung yang ada di sana juga baik-baik saja. Namun demikian bahwa saat ini keadaan api sudah tidak tampak lagi dari luar. Sebagaimana Anda saksikan saat ini adalah gambar yang kami peroleh detik-detik ketika kebakaran itu terjadi. Kebakaran terjadi dan diabadikan oleh warga yang ada di luar dari TP5, luar dari Tunjungan Plaza. Kami akan coba terus menggali informasi terbaru mengenai keadaan di Tunjungan Plaza untuk melihat seperti apa keadaan saat ini, untuk mengorek kembali apa yang saat ini sedang diupayakan oleh petugas di Tunjungan Plaza. Hari datang ke lokasi. Jadi Hari. Halo. Iya, tadi itu sempat terputus, Ya, Hari. Pak. Iya, Ya, gimana, Pak? tadi sempat terputus. Anda bisa jelaskan kembali posisi Anda saat ini dari Tunjungan Plaza ada di mana dan bagaimana keadaan di sana? Ya, saat ini saya posisi saya tepat di depan lokasi kebakaran, depannya di lantai 5, namun saya di Jalan Momalang tepatnya. Namun tempat yang terbakar saya lihat bahwa sudah ada upaya pembakaran dari tim pemadam kebakaran dari Pemkot Surabaya, dan memang ada beberapa petugas yang sudah masuk ke dalam untuk lebih dalam lagi di TP5, lepasnya di lokasi untuk memadamkan titik api yang mana yang akan dipadamkan. Jadi saya sempat masuk dan saya ikuti tim pemadam kebakaran bahwa memang dia ke atas di lantai 5 dan kita tidak perlu Hari. sekitar lokasi tempatnya kebakaran atau di lantai 5 ini sudah kosong. Jadi semua pengunjung sudah keluar, Abraham. Ya, Hari, kami juga ingin mengetahui tentu saja dugaan awal terjadinya kebakaran. Informasi yang Anda dapatkan sementara itu apa? Yang saya dapat informasi memang pacarnya belum dari petugas, namun dari beberapa karyawan yang ada di situ atau dan pengunjung sempat saya tanyakan bahwa ada sebuah kompor yang meleduk gitu, Abraham. Namun tadi kepastiannya masih belum saya informasikan. Sebentar, Hari. Sebentar. Anda menyebutkan ada terdengar ledakan begitu? Saat saya berada di lokasi tidak akan terdengar waktu itu karena memang saya sebelum terbakar itu setelah terbakar saya belum masuk ke lokasi dan saya masih berjalan sini ke lokasi. Namun Hari, sebentar Hari. Kami akan ke Anda lagi, Hari. Kami dapat otoritas yang berwenang yang menjawab keadaan di sana. Ada Wakil Wali Kota Surabaya. Assalamualaikum, selamat malam Pak Armuji. Waalaikumsalam, selamat malam. Pak Armuji dengan Abraham Silaban di studio. Anda bisa dengar suara saya, Pak? Oh,
bisa mendengar Pak Tegar. Iya, Pak Armuji, Anda tentu saja sudah dapat informasi mengenai yang terjadi di Tunjungan Plaza, Pak. Kami mau pastikan satu hal, Pak. Apakah ada korban? Kebetulan tadi saya buka puasa di Sheraton ya, pas di sebelahnya. Jadi tahu persis begitu ada asap putih terus menghitam, saya lihat matinya, tapi semuanya sudah terkendali, kondisinya kita sudah. Jadi kalau menarik pesan kita juga belum tahu persis. Nah, posisi saya di Sheraton. Pak Armuji? Iya. Iya, artinya sampai saat ini Anda belum dapat informasi ada korban yang terluka ataupun tidak, begitu ya Pak ya? Belum ada, karena itu kan masuk ke dalam ya, di lantai 5 masuk ke dalam, artinya belum ada dari titik apa api itu percikannya kita juga belum dapat. Oke. Yang ada di situ. Iya. Pak Armuji, kami dengar restoran yang terbakar, betul demikian Pak? Ya, katanya restoran yang terbakar, ada salah satu restoran yang di dalam situ terbakar. Oke. Akhirnya merambat ke tempat yang lainnya. Ya, saat kejadian Pak, apakah memang sedang ramai pengunjung? Kalau ramai pengunjung, kalau saya lihat dari Sheraton tadi ya, memang orang yang parkir di luar, orang di atas masih saja, itu banyak langsung keluar. Tapi kalau ramai benar pengunjung sih enggak terlalu ramai. Oke, tidak terlalu ramai ya Pak ya? Enggak terlalu ramai juga. Pak, kita tahu kan titik apinya ini ada di lantai atas gedung TP5 ya, Tunjungan Plaza begitu Iya, Pak? TP5. Ya, ada kendala tidak Pak? Petugas untuk bisa menjangkau api? Kalau petugas pemadam kebakaran, kita kebetulan mempunyai mobil yang dengan cahaya tampau yang tinggi, pakai skywalker itu, maka semua bisa tertangani. Artinya api sudah bisa dikendalikan ya sampai saat ini ya Pak ya? Api sudah padam. Oke, Api sudah padam. api sudah padam. Tapi kami dengar juga petugas tadi berupaya untuk masuk dan langsung menuju ke lokasi. Saya pikir apakah itu melakukan pendinginan ataupun tidak? Anda dapat informasi? Ya, karena petugas kan memastikan bahwa dia melaksanakan tugas dalam mematikan api itu, dipastikan di dalam sudah ada titik api lagi. Oke. Pak, sebagai otoritas Pemkot Surabaya, sudah dengar Pak dugaan api ini berawal dari mana Pak? Belum. Kita juga nggak berani spekulasi. Api itu dari listrik atau dari apa, kita belum tahu. Oke. Tapi ini masih simpang siur Pak. Kami memastikan juga betul bahwa ketika api membesar atau ketika api bermula itu ada terdengar suara ledakan Pak. Apakah informasi itu juga Anda terima? Kalau saya dari Sheraton sih nggak terdengar suara ledakan ya. Nggak dengar suara ledakan karena posisi saya di Sheraton. Dan saya lihat dari depan kaca itu memang yang terlihat pada saat itu adalah asap, mulai dari asap putih sampai asap hitam, sampai dari api sampai sekarang sudah mati. Oke Pak. Sterilisasi lokasi kami sudah dengar tadi dari laporan tim kami Pak bahwa ruas jalan utama menuju ke jalan Mall Tunjungan Plaza maksud kami sudah ditutup ya Pak ya. Bagaimana mekanisme yang disiapkan oleh Pemkot Pak? Kalau tadi awal pada saat melakukan pemadaman ya gitu. Tapi sekarang sudah lancar kok, sudah dibuka lagi. Oh, artinya rekayasa lalu lintas saat ini sudah ditutup kembali. Artinya sudah lancar kembali jalan arus jalan di sana. Dibuka. Artinya yang dari Sheraton mau keluar belok kiri itu belok keluar itu dari arah timur sudah dibuka. Sudah dibuka ya Pak ya. Pak, kami lagi mau pastikan satu hal kembali ke Anda. Apakah peristiwa ini pernah terjadi sebelumnya Pak? Dulu pernah terjadi kebakaran. Ya untung kita punya mobil dengan belalai yang cukup tinggi 100 meter itu. Oke, artinya belajar dari pengalaman yang sudah pernah terjadi, sudah ada tim yang tindak cepat ya begitu ya Pak? Pak Armuji. Ya.
Halo, ya, halo. Iya, artinya sudah respon cepatnya sudah tersedia begitu ya Pak ya? Sudah disiapkan ya Pak? Kita punya tenaga pemadam kebakaran dan kita punya mobil Bronto yang dengan belalai 100 meter itu. Oke. Kita menyadari betul bahwa gedung-gedung RS Building, gedung-gedung tinggi yang ada di Surabaya itu kalau kita tidak punya mobil seperti itu, maka nanti kita akan mengalami satu kesulitan. Oke. Berapa kekuatan yang harus diturunkan Pak untuk memadamkan api hari ini? Tadi ada 8 mobil ya, Lip. Oke, ada 8 ya Pak ya? Baik. Oke, Pak Armuji, terima kasih untuk waktu Anda. Kami berharap bahwa keadaan di sana baik-baik saja Pak, terutama informasi mengenai semoga tidak ada korban begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Armuji, Wakil Wali Kota Surabaya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Kami kembali coba Hari Tambayong, rekan kami. Hari Tambayong. Hari Tambayong. Saya masih di lokasi. Hari bisa mendengar suara saya? Hari? Masih berada di depan lokasi kebakaran PP5 di Surabaya. Iya. Hari, kami sudah dapat informasi sedikit banyak dari Wakil Wali Kota Surabaya, Pak Armuji, yang mengatakan keadaan setidaknya sampai saat ini ya, menjelang pukul 7 malam sudah dapat terkendali. Arus lalu lintas pun saat ini sudah dibuka kembali. Betul demikian ya? Untuk jalan yang ada di depan Plaza Tunjungan TP5 khususnya di Embong Malang itu tidak diperbolehkan masuk, masih ditutup karena masih banyak belasan dari mobil kebakaran yang berada di jalur tersebut, Abraham. Jadi di Jalan Pasir Keras, Mas. Oke. Untuk di Jalan Gerahadi, depan Gedung Gerahadi itu diperbolehkan sana. Jadi yang akan dari Jalan Pasir Keras yang akan menuju ke Jalan Embong Malang tidak diperbolehkan karena ditutup total. Belasan dari mobil jenis kebakaran masih berada di lokasi, ya, Bro. Oke, artinya itu dilakukan untuk menuntaskan pekerjaan pemadaman secara total begitu ya? Betul. Dan ini ada perkembangan baru bahwa di TP lantai 5 ini semua dipadamkan untuk lampunya karena memang untuk upaya pembatasan. Karena kita lihat di depan itu sudah tidak terlihat api yang menyala di lantai 5 tepatnya. Karena dari mobil jenis kebakaran Skylight masih terus melakukan pembatasan di lantai 5, Bram. Sebentar, Ari, artinya Anda mengatakan bahwa di sana saat ini keadaannya listrik sedang dipadamkan ya untuk di TP5 ya, khusus TP5. Betul. Di semua di kompleks di protokol TP lantai 5 itu ada di TP5 dipadamkan listriknya atau lampunya sudah mati semua. Hari, satu pertanyaan saya terakhir sebelum saya tutup Anda. Apakah Anda sudah dapat informasi mengenai korban? Untuk korban, saya tadi sempat menanyakan ke pihak petugas kebakaran, memang dia juga belum bisa memastikan karena memang TP ini luas karena ada di TP1, TP2 dan yang di TP5 pun tadi belum ada informasi dari ada korban di pengunjung maupun karyawan, Abraham. Baik, terima kasih Hari Tambayong atas laporan Anda. Ya, itu dia pemirsa mengenai informasi terbaru kebakaran di Tunjungan Plaza, salah satu pusat perbelanjaan terbesar di Kota Pahlawan, Surabaya. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Ini Newsroom akan kembali untuk Anda saat lagi.